Halo netizen friend, ketemu lagi dengan gue Denda di channel Denda Lesmana. Di konten kali ini gue akan ngebawakan konten yang namanya kotak komentar berita. Di playlist itu pasti ada. Jadi di konten kali ini gue akan ngebaca-baca berita sekaligus juga mengomentarinya, berita kriminal, ekonomi, politik dan sebagainya. Tapi sebelum kalian lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau kita upload video selanjutnya. Oke guys, tanpa lama-lama lagi kita bacakan berita pertamanya. Ini dilansir dari kompas.com. Pengacara terpidana kasus Bank Bali Joko S. Chandra Anita Kolopaking ditahan oleh penyidik Badan Reserse Polri di Rutan Bareskrim Polri Jakarta Sabtu tanggal 8 Agustus 2020. Oke, di sini adalah yang ditahan ini Anita. Anita itu adalah pengacara dari Joko S. Chandra yang kasusnya sempat mencuat juga bulan-bulan ini. Sebenarnya ini buronan kasus udah lama, tapi sempat rame lagi bulan-bulan lalu gitu, hingga akhirnya Anita sebagai pengacaranya ditangkap karena terlibat kasus pelarian Joko S. Chandra. Dan Joko S. Chandranya juga sekarang udah ditahan di Polri gitu. Kemarin ditangkap di Malaysia. Oke. Anita ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus pelarian Joko S. Chandra sejak Jumat tanggal 7 Agustus 2020. Dalam pemeriksaan tersebut, Anita Kolopaking ini dicecar dengan 55 pertanyaan oleh penyidik. Kepala Biro Penerangan Masyarakat menuturkan Anita akan ditahan di Rutan Bareskrim untuk 20 hari ke depan. Pemeriksaan ADK alias Anita Kolopaking sampai jam 4 dini hari tadi. Yang bersangkutan dicecar dengan 55 pertanyaan oleh penyidik, kata Alwi. Bareskrim sebelumnya telah menetapkan Anita sebagai tersangka dalam kasus pelarian Joko S. Chandra. Ia disangka dengan pasal 236 ayat 2 KUHP terkait penggunaan surat palsu dan pasal 223 KUHP tentang upaya membantunya kabur tahanan gitu. Jadi ini kasus ini adalah kasus korupsi Bank Bali ya. Waktu tahun berapa gitu, udah puluhan tahun juga Joko Chandra ini menjadi buronan oleh kepolisian Indonesia, mungkin oleh KPK juga. Dia melarikan diri, waktu itu ada yang menyebutnya ke Papua Nugini, dan hingga akhirnya bulan-bulan lalu itu mencuat lagi beritanya. Setelah sekian lama puluhan tahun menjadi buronan, mencuat lagi lah beritanya. Dan ada juga yang ngelaporin bahwa Joko S. Chandra ini udah kembali ke Indonesia dan udah mengurus EKTP dan paspor, dan juga mengajukan PK ke pengadilan gitu. Nah dari sanalah mencuat lagi gitu, rame lagi beritanya, hingga akhirnya Joko S. Chandra ini ditangkap gitu di Malaysia, dan juga pengacaranya ditangkap. Gak tahu di mana kalau pengacaranya ditangkap juga karena membantu pelariannya Joko S. Chandra ini. Oke, kita beralih ke kasus yang kedua. Siapa kakek jenius yang melaporkan jering SID ke polisi? Ini adalah kasus jering yang dilaporkan oleh pihak ID, dan gak cuma ID, katanya ini ada yang ngelaporin lagi, satu lagi, yaitu kakek tua yang jenius katanya ya. Musisi dan drummer Superman is Dead alias SID Jering mengaku bahwa dirinya tidak hanya dilaporkan oleh pihak ID alias Ikatan Dokter Indonesia. Sosok yang disebut sebagai kakek jenius pun menyeretnya ke jalur hukum. Hal ini diungkapkan Jering dalam unggahan di Instagram pada tanggal 7 Agustus 2020.
kakek jenius yang disebut oleh Jering membuat warganet penasaran, termasuk saya juga penasaran siapa yang melaporkan Jering. Jadi bertanya-tanya seperti komentar yang ditulis oleh @uy kakek jenius siapa beli katanya. Tokoh masyarakat Kuta, Made Karang atau dikenal dengan Dek Karang atau adalah sosok yang diduga kakek jenius. Pasalnya, Dek Karang memolisikan Jering atas dugaan pencemaran nama baik di media sosial. Hal ini berdasarkan catatan pemberitaan daring. Selain dilaporkan IDI, Jering juga dilaporkan oleh Made Karang. Dilansir dari hops.id, jaringansuara.com, Jumat 7 Agustus 2020, Polda Bali mengungkapkan bahan pelaporan dari Dek Karang adalah video Made Karang yang melarang membawa dan meminum minuman beralkohol di pantai pada Juli lalu. Oh, kalau pihak IDI melaporkan Jering karena pencemaran nama baik, katanya IDI disebut kacungnya apa itu kacungnya WHO kan. Tetapi kalau laporan dari kakek jenius ini katanya melaporkan video Made Karang yang melarang membawa dan minum minuman beralkohol di pantai. Itu mungkin beda kasus ya. Oke, kita ke video selanjutnya. Ini Presiden Lebanon, ada kemungkinan ledakan di Beirut karena roket asing. Petugas penyelamatan dan keamanan bekerja di lokasi ledakan besar di Beirut, Lebanon pada Rabu tanggal 5 Agustus 2020. Ribuan ledakan yang mengakibatkan puluhan orang tewas dan ribuan lainnya terluka tersebut meratakan pelabuhan dan merusak bangunan di seluruh Beirut. Oke, ini adalah kasus duka bagi negara Lebanon. Ini ada kejadian yang emang besar gitu, ledakan, bahkan sempat disebut ini Hiroshima dan Nagasaki mini gitu. Ledakan ini yang sangat besar di Lebanon dan ini juga dinyatakan bencana nasional oleh presidennya. Diketahui berasal dari gudang tempat penyimpanan 2.750 ton amonium nitrat. Akibatnya lebih dari 100 orang meninggal dan 5.000 terluka. Amonium nitrat itu merupakan barang sitaan pemerintah dari kapal milik pria Rusia. Bahan kimia itu sudah berada di gudang dekat pelabuhan selama 6 tahun. Oh, mungkin ini kejadiannya bisa jadi sih, kalau menurut aku ini kebakaran, tapi karena ada bahan-bahan kimia itu yang menjadikannya meledak gitu. Kini Presiden Lebanon Mikhail Aoun membuka skenario bahwa ada campur tangan asing katanya. Penyebab belum dipastikan, ada kemungkinan campur tangan asing melalui roket atau bom atau tindakan lainnya, ujar Presiden Aoun seperti dilansir Al Jazeera Jumat 7 Agustus 2020. Ia menjelaskan akan ada 3 tahap. Pertama, mencari tahu bagaimana amonium nitrat itu disimpan di gudang. Kedua, pada ledakan tersebut akibat kelalaian atau kecelakaan. Lalu ketiga pemeriksaan apakah ada keterlibatan asing atau tidak gitu kan. Presiden Mikhail Aoun kini sedang menghadapi protes dari rakyatnya. Oke. Lebanon ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron berkunjung ke Beirut pada Kamis kemarin. Sekelompok orang berteriak menuntut revolusi. Presiden Macron berjanji akan berbicara dengan para pimpinan politik Lebanon.
katanya. Ledakan Beirut, Lebanon merupakan salah satu peristiwa ledakan amonium nitrat terparah di dunia. Jumlah amonium nitrat yang meledak lebih banyak dari tragedi Tianjin yang melibatkan 800 ton amonium nitrat. Kasus di Tianjin pada 2015 menewaskan 173 orang tewas. Ledakan besar yang melanda Beirut, Lebanon pada 4 Agustus 2020 telah menewaskan ratusan jiwa dan melukai lebih dari 5.000 orang. Satu orang WNI diketahui merupakan salah satu antara ribuan orang yang mengalami luka akibat ledakan itu. Dalam press briefing yang digelar oleh Kementerian Luar Negeri RI Jumat 7 Agustus 2020, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan update terkait kondisi WNI tersebut. Satu WNI kita inisial NNE mengalami luka ringan akibat ledakan tersebut. Yang bersangkutan telah mendapatkan pengobatan dan saat ini kondisinya dinyatakan stabil, jelas Menlu Retno Marsudi. Jadi ada juga ya WNI yang terluka alias korban juga pada ledakan itu. Menlu Retno Marsudi menerangkan bahwa staf KBRI Beirut telah mengunjungi kediaman WNI tersebut dan akan terus melakukan pendampingan selama proses pemulihan. Selain itu, Menlu Retno Marsudi juga mengatakan bahwa untuk membantu meringankan beban WNI di Beirut pasca ledakan dan juga dalam menghadapi pandemi COVID-19 di KBRI akan terus melanjutkan pemberian bantuan logistik. Udah dibantu juga ya korban ini yang ada korban, salah satu korban orang WNI warga negara Indonesia di Beirut gitu yang menjadi korban ledakan itu dan udah dibantu oleh KBRI dan juga sekalian menangani COVID-19 di sana gitu. Jadi dibantu sampai pulih katanya. Jadi lah, udah aja sekian dari gue berita 3 itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang mencari informasi tentang berita-berita politik dan sebagainya. Sekian dulu dari gue. Jangan lupa juga satu kali lagi subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.